Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama aku Rizal Adi Pratama, jurnalis yang ngepost di Malang. Nah, kita ketemu lagi nih di channel Tanduk Kertas. Jadi hari ini aku ingin menyinggung perkara aparat kepolisian yang kemarin menetapkan buku sebagai barang bukti kerusuhan pada demo Agustus 2025 lalu. Lalu, ini ironi ya bahwa ternyata buku ini sudah dianggap sebagai benda yang berbahaya. Levelnya sudah sama seperti bom Molotov. Tapi sebelum itu, kita masuk dulu ke intro. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Jadi kawan-kawan, sebenarnya pemberangusan terhadap buku itu bukan peristiwa yang baru. Peristiwa ini sudah terjadi sejak 48 sebelum Masehi ketika Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar membakar perpustakaan Alexandria di Mesir. Terus kejadian ini terus berlanjut hingga bahkan terjadi ketika Perang Bosnia tahun 1992 ketika saat itu Perpustakaan Nasional Bosnia dan Herzegovina dibombardir oleh pasukan Serbia. Nah, di Indonesia sendiri bukan hal yang baru juga. Pembakaran dan pelarangan buku juga terjadi ketika masa peristiwa geger G30S. Nah, buku-buku yang dianggap kiri atau berbau PKI disensor dan dihancurkan. Berlanjut dengan pelarangan buku-buku karya pengarang yang dituduh terkait dengan ideologi kiri. Salah satunya Pramoedya Anantatur, karya-karya fiksi maupun non-fiksi Pram dilarang beredar selama masa Orde Baru atau hingga tahun 1998. Meskipun pelarangan ini sudah dicabut sejak era reformasi, masih saja ada usaha razia buku-buku kiri beredar di daerah-daerah mulai dari di Pulau Jawa hingga Sumatera. Nah, baik di Eropa maupun di Indonesia sebenarnya ada kesamaan nih terhadap pelaku dan motifnya. Kalau kita telaah dari buku-buku sejarah tentang penghancuran buku, pelaku biasanya itu dari pihak militer yang merasa terancam oleh buku-buku tersebut. Era kegelapan pemberangusan buku ini tampaknya ingin dikembalikan oleh aparat kepolisian di Indonesia. Bagaimana tidak, Polda Jawa Barat dan Polda Jawa Timur kemarin menetapkan puluhan judul buku sebagai barang bukti kasus kerusuhan pada demo Agustus 2025 kemarin. Mirisnya nih, ada buku-buku karya Pramoedya Anantatur seperti Anak Semua Bangsa hingga Percikan Revolusi Subuh dalam barang bukti tersebut. Padahal kedua buku ini adalah novel fiksi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman Belanda. Lalu buku ini masih dijual bebas di Gramedia. Jadi, kalau buku ini masih bisa dijadikan alat barang bukti kerusuhan, akan ada berapa juta orang yang akan terancam masuk bui karena kepemilikan buku ini. Nah, saya yakin nih, penyidik tidak baca isi dari buku dua judul tadi sehingga bisa menetapkan penyitaan. Saya masih bisa berpikir buku Percikan Revolusi Subuh disita karena ada kata-kata revolusi di dalamnya. Tapi semua anak bangsa, bahkan covernya aja adalah orang yang sedang gotong kayu dan memperbaiki jalan. Fenomena ini nih yang jadi makin menegaskan klaim Program for International Student Assessment atau PISA 2025 yang menetapkan Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara dengan kemampuan membaca yang kurang. Penyidik yang kita percaya menyelidiki kasus-kasus besar dengan teliti, dengan cerobohnya menetapkan buku sebagai barang bukti. Kita tahu, hanya dari rezim fasis dan otoriter dan totaliter, sebuah negara ini berani melakukan pemberangusan buku. Tentu kita tidak ingin Indonesia kembali ke masa-masa yang kelam itu dong. Apalagi cukup kita merasakan 30 tahun berada dalam masa-masa totaliter tersebut sehingga banyak buku dan media massa itu dibredel. Aku berpikir betapa mirisnya nasib buku di Indonesia. Bagaimana tidak?
Sudah buku ini jadi barang yang kurang menarik bagi masyarakat sehingga malas membaca. Lalu buku ini jadi barang yang menakutkan karena jadi barang bukti kriminal. Aku itu sangat sedih ya teman-teman, karena dengan adanya kasus-kasus seperti ini, itu membuktikan saking asingnya bangsa kita dengan buku. Kita jadi katrok nih dengan bacaan-bacaan yang tidak umum. Saya seringkali merasa kesel ketika ada orang-orang yang mencap kiri atau ateis atau komunis pada orang-orang yang mencoba baca buku-buku kiri. Saya kira statement ini seperti muncul dari orang-orang yang jarang membaca buku. Apakah artinya kalau saya sedang baca buku Musashi, artinya saya ingin jadi samurai? Saya kira statement-statement seperti ini tidak akan muncul jika kita sudah terbiasa membaca buku. Bahwa kita baca buku karena tidak cuma ingin jadi apa yang ada dalam buku itu, karena kita cuma punya rasa penasaran dan tidak ingin tersesat dalam asumsi yang kita bentuk sendiri tanpa klarifikasi. Sama halnya seperti pemerintah dan aparat kita yang gagal membedakan antara anarkisme dan kerusuhan. Padahal kedua ini adalah dua definisi yang sangat berbeda. Kerusuhan jelas adalah upaya melawan ketertiban, pengerusakan, dan ancaman pada ketertiban umum. Sementara anarkisme adalah sebuah ideologi. Sama seperti demokrasi, komunisme, atau feodalisme. Anarkisme sendiri secara singkat aku ingin sebut adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa pemerintah harus ditiadakan karena hanya memberikan tekanan pada masyarakat. Jadi bagaimana mengaturnya? Jadi orang-orang dengan paham anarkisme ini percaya dengan solidaritas, menentukan aturan sesuai dengan kesepakatan menuju mufakat, bahwa menurut mereka setiap orang setara tanpa ada kursi yang lebih tinggi. Jadi apakah Indonesia cocok dengan ideologi anarkisme? Saya kira dengan lantang saya mengatakan tidak, karena kita sudah kehilangan banyak nyawa yang dikorbankan untuk sampai di titik ini, titik negara demokrasi.